Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Bisma Prihadi, NIM D1B12039. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai profesi farmasi dan pendidikan farmasi, yang merupakan materi dan tugas kedua dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Baiklah sahabat sehat, seperti yang kita ketahui bahwa farmasi atau bidang kefarmasian adalah suatu profesi yang concern, komit, dan kompeten tentang obat. Dari definisi tersebut muncul istilah profesi, yaitu suatu pekerjaan yang menunjukkan karakter dengan pengetahuan khusus dan diperoleh melalui academic preparation. Jadi, profesi farmasi adalah suatu profesi yang concern, komitmen, dan kompeten tentang obat, sehingga konsep diri farmasi hendaknya dipahami dan dihayati secara proporsional oleh seorang farmasis, sehingga para farmasis mampu menjalankan pengabdian profesi di bidang kesehatan secara profesional. Pengertian profesi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama statutory profession atau profesi hukum, yaitu profesi yang didasarkan atas undang-undang. Yang kedua, learned profession, merupakan output suatu pendidikan tinggi dengan proses belajar mengajar yang membutuhkan waktu yang relatif panjang, berkesinambungan, dan karakteristik dengan bercirikan unusual learning, yaitu dididik dan menerima pengetahuan yang khas sehingga tidak diperoleh di tempat lain atau dianggap aneh oleh bidang yang berbeda. Fakultas Farmasi sendiri mengajarkan beberapa mata kuliah, antara lain fisika farmasi, kimia farmasi, kimia medisinal, farmakognosi, teknologi farmasi, fitokimia, farmakokinetik, dan biofarmasetika, dan farmasi klinik, yang semuanya bersifat khas dan tidak umum. Hal ini merupakan salah satu bukti yang kuat bahwa farmasi adalah suatu profesi. Pendidikan farmasi di Indonesia memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi atau Sekolah Menengah Farmasi yang disingkat SMF. Lulusan Sekolah Menengah Farmasi disebut asisten apoteker. Pendidikannya ditempuh selama 3 tahun. Pada saat peralihan sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980, masih dimungkinkan adanya apotik darurat, yaitu apotik yang dikelola oleh asisten apoteker yang sudah berpengalaman kerja. Saat itu, tenaga menengah farmasi ini masih sangat diperlukan dan berperan penting, khususnya pada farmasi komunitas, baik itu di apotik maupun di rumah sakit. Dengan bertambahnya tenaga farmasi berpendidikan tinggi, peranan asisten apoteker ini akan semakin kecil, sehingga dianggap perlu untuk meningkatkan pendidikan asisten apoteker setingkat akademi. Sehingga mulai tahun 2000, pendidikan menengah ini mulai phasing out dan ditingkatkan menjadi akademi farmasi. Yang kedua adalah program diploma farmasi yang terdiri dari Diploma 3 atau D3, lama pendidikannya 3 tahun, dan Diploma 4 atau D4 yang ditempuh selama 4 tahun. Sejak tahun 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi ahli madya dalam bentuk program Diploma 3 oleh Departemen Kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah sarjana atau strata 1 atau disingkat S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar Sarjana Sains atau disingkat SSI untuk prodi Sains dan Teknologi Farmasi, atau dengan gelar Sarjana Farmasi yang disingkat S-Farm untuk prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Kemudian yang keempat adalah profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dan berlangsung dalam 2 semester dengan gelar apoteker. Pendidikan profesi apoteker terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap perkuliahan profesi dan tahap kerja praktek profesi.
Lalu yang kelima adalah Magister atau Strata 2 yang disingkat S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar Magister Sains atau MSI atau gelar Magister Farmasi yang disingkat M.Pharm. Pendidikan program Magister adalah kelanjutan linear program sarjana atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan tuntutan kebutuhan. Lalu yang keenam adalah program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Pendidikan program doktor setelah program magister mempunyai beban SKS yang ditentukan oleh program pasca sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah sahabat sehat, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.